Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kedua ayat dalam kitab Wahyu 13 berikut ini merupakan kunci utama untuk mengungkap identitas binatang yang menjadi simbol dari salah satu bentuk kuasa Trinitas palsu. Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Wahyu 13 ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Dari kedua ayat ini, kita bisa menemukan 7 fakta sebagai berikut. Yang pertama, simbol binatang. Rupa binatang dalam kitab Wahyu kerap dijadikan sebagai simbol untuk menggambarkan peradaban. Dua, keluar dari dalam laut. Laut atau kumpulan air digambarkan sebagai bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. 3. Bertanduk 10, berkepala 7, dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 7 kepala dan 10 tanduk binatang itu dijelaskan sebagai raja-raja yang memerintah atas bangsa-bangsa. Wahyu 17 ayat 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Wahyu 17 ayat 10. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan nama-nama hujat pada masing-masing kepala bisa diartikan sebagai gelar yang menyamai Tuhan. Sepuluh tanduk, 10 mahkota, 7 kepala dan nama-nama hujat, artinya gelar raja-raja dari 10 kerajaan dari 7 dinasti yang setara dengan Tuhan. Serupa dengan macan tutul. Habitat asli macan tutul adalah Asia dan Afrika. Serupa dengan macan tutul artinya identik dengan peradaban Asia dan Afrika. Fakta yang kelima, kakinya seperti kaki beruang. Habitat asli beruang adalah Asia Tenggara, dan simbol kaki
erat kaitannya dengan berdiri dan berjalan, dan itu artinya berkembang di Asia Tenggara. Fakta yang keenam, mulutnya seperti mulut singa. Habitat asli singa ditemukan di Afrika, Eropa, Timur Tengah, dan India. Selain itu, singa kerap menjadi simbol untuk menggambarkan perkataan yang mengandung kuasa atau kuasa dari sebuah perkataan, suatu hukum, suatu sistem pemerintahan otoriter, seperti hukum rimba. Bisa juga diartikan sebagai tanda panggilan yang digaungkan dalam bahasa khusus yang harus dimengerti oleh kaumnya, tak bisa ditunda, tak bisa dibantah, di mana ketika panggilan itu digaungkan, seluruh kaum harus menghadap pada binatang itu. Tempat di mana binatang itu berada adalah tempat di mana wanita pelacur itu duduk. Menghadap kepada binatang itu sama artinya dengan menghadap ke tempat wanita itu berada. Mengenai wanita pelacur itu sudah dijelaskan dalam kesaksian sebelumnya. Konsep hukum seperti ini diterapkan di Babel sebagai ibadah pada masa pemerintahan Nebukadnezar. 7. Naga memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 1-24, naga digambarkan sebagai ahli retorika dan doktrinasi. Tahtanya berada di tengah-tengah konspirasi, dan kekuasaan yang besar menunjukkan gelar besarnya. Dari ketujuh fakta yang kita temukan, kita sudah bisa menyimpulkan binatang yang keluar dari dalam laut adalah kultus, suatu paham, konsep politik berkedok agama dengan sistem ibadah Babel, dibangun di atas konspirasi dan dipimpin oleh seorang tokoh bergelar besar. Damai sejahtera, Bagem.